Shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita sejenak berhenti dari aktivitas kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai menara doa kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu, kami rindu untuk dipuaskan, kami rindu untuk disegarkan, dan kami rindu memberikan waktu kami, karena kami tahu ketika kami memberi, ketika kami menabur untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan membalaskan setiap taburan kami dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Ajar untuk kami dapat memberikan hati, pikiran, fokus dengan penuh, sehingga setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, sucikan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya roh Tuhan hidup, dan rohnya yang hidup akan senantiasa mengalir dan memenuhi hati hidup kita. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami rindu menyatakan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Pakailah kami ya Bapa. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari setiap kita angkat tangan, kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Angkat tangan, kita katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan iman, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus kami sembah, Kristus kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah
tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum kepadamu. Sembah Dia, sembah namanya, puji Dia. Haleluya. Katakan bersama-sama, angkat tangan kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jemaat saja yang mujikan pujian ini. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Engkau selalu dapat membebaskan setiap hidup kami yang terbelenggu. Engkau selalu dapat memulihkan setiap kami yang terluka. Oh, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita, membebaskan dengan iman. Ketika kita memuji dengan iman, kuasa-Nya bekerja, kuasa-Nya nyata dalam setiap hidup kita. Hidup yang terbelenggu dibebaskan, setiap hati, setiap luka yang ada di hidup kita Tuhan pulihkan. Jadikan hidupku alat-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta
kita, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencernikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi dengan lembut katakan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah, bahkan lebih meriah lagi bagi Yesus, Raja, Tuhan dan Bapa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami semua. Dan Tuhan, kami sudah memberikan apa yang bisa kami berikan melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dari hati yang tulus, pikiran yang fokus, dan juga dari mulut lidah bibir kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya yang kami persembahkan pada siang hari ini boleh diterima dan boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan kalau kami masih boleh datang menghampiri bait-Mu. Kami tahu bukan karena hebat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kesucian kami, tetapi semua hanya oleh anugerah, semuanya oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami. Bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena kasih Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan akan membawa kuasa yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, hidup kami mendapat urapan baru. Hidup kami Tuhan, pasti Tuhan dijadikan Tuhan, alat Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati-Mu disenangkan, karena kami yakin dan percaya saat hati Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapa, mengatasi segala langit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah berkenan kepada setiap pujian persembahan yang kami naikkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Dan kami sebentar akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, kuduskan kami, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membawa pertumbuhan iman bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah berasal daripada-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dan setiap kita siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada siang hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati melalui pujian penyembahan tadi. Haleluya, boleh ketik di kolom komentar, Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Amin. Saya percaya ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, memuji Tuhan,
kuasa Tuhan itu pasti bekerja dengan dahsyat di hidup setiap kita. Tinggal iman kita, bisa enggak iman kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya ingin ingatkan sebelum kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa untuk memberikan komen, like, share, dan subscribe channel kesayangan kita ini, sehingga channel kita boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Mari saudara-saudara siapkan hati pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi di hadapan para pemirsa semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya hari ini beri judul Dijawab Doanya oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 138 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca, saya berpikir enak ya jadi Daud. Karena ketika Daud berdoa, langsung Tuhan menjawab. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, langsung Daud mendapat kekuatan. Lalu saya mulai merenungkan dan berpikir bagaimana caranya agar doa-doa yang kita naikkan sama seperti doanya Daud, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saya merenungkan dan Tuhan berkata di ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Mazmur 138 ayat yang pertama, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu. Lalu ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat yang pertama, supaya doa kita bisa menjadi seperti doanya Daud yang ampuh, yang mandi, sakti mandraguna, kata orang dunia. Yang pertama kita harus punya hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ini penting karena banyak sekali orang Kristen ketika mereka berdoa dimulai dengan apa? Tuntutan-tuntutan, keluhan-keluhan, sehingga membuat hati Tuhan tidak disenangkan. Tetapi bandingkan dengan Daud. Ketika Daud datang kepada Tuhan, kalimat pertama yang diucapkan oleh Daud adalah, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ini yang membuat hati Tuhan disenangkan. Datang sama Tuhan, pertama-tama langsung memuji Tuhan, langsung nyanjung Tuhan dan hatinya penuh ucapan syukur. Entah kita nggak tahu Daud ini sedang mengalami masalah pergumulan, namanya manusia, apalagi seorang raja. Pasti masalah dan pergumulannya itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih pusing daripada kita orang-orang biasa. Tapi Daud gak menyampaikan masalahnya lebih dulu. Daud gak menyampaikan beban hidupnya dan keluhannya lebih dulu, enggak. Tapi yang Daud sampaikan adalah apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, Daud bersyukur dengan segenap hatinya. Meskipun mungkin Daud
waktu itu punya masalah yang begitu berat. Tapi Daud tetap berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Bahkan ditambahi oleh Daud, di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu. Nah, kalau kita mau berdoa dengan hati yang penuh ucapan syukur, kalau kita mau memuji Tuhan, bermazmur untuk Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan kita lakukan dengan segenap hati, maka saya yakin dan percaya, doa kita akan menjadi doa yang sakti mandraguna. Doa kita akan menjadi doa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen salah berdoa. Beberapa hari lalu saya juga katakan ada salah berdoa versi yang lain. Nah, hari ini salah berdoa karena apa? Ketika datang kepada Tuhan tidak dengan hati yang penuh ucapan syukur, tapi datang dengan membawa masalah pergumulannya, langsung ngeluh, langsung ngomel. Bahkan ada orang-orang Kristen yang saya tahu ketika doa langsung marah-marah sama Tuhan. Wow, kalau orang Kristen datang berdoa marah-marah sama Tuhan, waduh saudara-saudara, ini enggak patut dilakukan. Nah, oleh sebab itu hari ini yang pertama, mari kalau kita datang kepada Tuhan, datang dengan hati bersyukur. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, seberat apapun masalah dan pergumulanmu, tetap kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dengan segenap hati. Karena dengan itulah maka doa kita, pujian kita, penyembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, mengapa doa Daud bisa sakti mandraguna? Doanya bisa dijawab oleh Tuhan. Karena yang kedua, firman Tuhan berkata, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ini Mazmur 138 ayat yang kedua. Dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dari sini kita dapat melihat bahwa apa? Ketika Daud datang kepada Tuhan, Daud itu benar-benar mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dari sikapnya. Pada waktu Daud berdoa, Daud bersujud kepada Tuhan. Ketika kita sujud kepada Tuhan, itu artinya kita berserah, benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati, bahwa kita tidak mampu dan kita percayakan sepenuhnya masalah dan pergumulan kita serta hidup kita itu kepada Tuhan. Dan bahkan juga kita melihat Daud sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Artinya Daud pada waktu berdoa dia punya kiblat. Kiblatnya mana? Kota Yerusalem, bait Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita berdoa di sini artinya apa? Lebih baik ya kita doa itu di rumah Tuhan. Karena doa yang kiblatnya ke arah rumah Tuhan, bait suci, itu aja didengar oleh Tuhan. Apalagi kita langsung doa di gereja. Itu pasti akan lebih didengar oleh Tuhan. Bukan berarti kalau kita doa di rumah, di kamar ya, Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti seperti itu. Tetapi dengan ketika kita berangkat ke gereja, kita tinggalkan rumah, kita di jalan dalam perjalanan, kita harus ada juga gereja yang bayar parkir ya, dan kita bisa siap-siap lebih dulu, mandi lebih dulu, pakai pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik. Itu diperhitungkan Tuhan sebagai apa? Korban. Ya, kalau kita di rumah kadang-kadang kita doa, ya paling cuci muka. Habis itu doa, sikat gigi baru doa. Enggak pernah kan kita di rumah doa pakai pakaian bagus, enggak pernah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, mari Bapak Ibu. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan ya dibuktikan dengan berdoa ke gereja, berdoa di bait Tuhan. Karena kalau kita doa di bait Tuhan itu kan rumah Tuhan ya.
Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bertahta di bait-Nya. Sehingga doa-doa yang kita naikkan boleh didengar oleh Tuhan. Ya, dan mari hari ini kita sama-sama ubah cara kita berdoa. Supaya doa kita menjadi seperti doa Daud di ayat yang ketiga sebagai ayat penutup. Firman Tuhan tadi berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya berdoa kalau kita mau melakukan firman Tuhan hari ini, maka pada harinya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan kita. Pada hari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita. Sehingga masalah, pergumulan, tantangan kehidupan boleh kita lewati dan lalui sehingga kita boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati, biar firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri menara doa kita dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami diajar bahwa kalau kami ingin doa kami lebih sakti mandraguna, kalau doa kami lebih ingin didengar oleh Tuhan dan kami ingin mendapat jawaban dari Tuhan, maka kami mau ubah cara kami berdoa. Kami mau lebih mengutamakan untuk memuji menyembah nama Tuhan dengan cara hati yang penuh dengan ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami mau berdoa bukan hanya sekedar di rumah saja, tetapi kami mau melangkah keluar, pergi ke gereja berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu rumah-Mu, karena kami tahu gereja-Mu, bait-Mu, itu adalah rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan hamba-Mu percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan siang hari ini boleh mendapat berkat dan mendapat kekuatan, penghiburan, pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri menara doa kami siang hari ini. Biar apa yang kami persembahkan boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena janji firman-Mu sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kami yang berdoa, kami jemaat AGCC GBT Kota Kudus tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan melakukan kegiatan aktivitas kami yang lain. Masing-masing kami percaya berkat Tuhan juga Tuhan kirim masing-masing tepat sesuai dan mencukupi kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami yakin dan percaya Tuhan buat berhasil. Kami akan dijadikan Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan dijadikan Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami akan diangkat Tuhan terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri doa kami pada siang hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita terima doa berkat, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ini, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita telah mengakhiri menara doa pada siang hari ini, dan apabila Bapak Ibu diberkati, jangan lupa berikan komen, like, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, shalom.